Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Oke, pada video kali ini seperti udah kalian lihat di judul dan juga thumbnail, aku bakal ngebahas lagi seputar segmen cara menambahkan berat badan. Nah, tapi topik kali ini agak berbeda, yaitu aku bakal ngebahas bagaimana cara mengatasi monfes yang timbul akibat mengkonsumsi obat penggemuk badan. Nah, kemarin ada yang komen di video aku seperti, Kak, gimana sih cara mengatasi monfes yang timbul di wajah aku? Kak, gimana sih cara mengatasi pipi aku semakin tembem? Dan lain sebagainya. Aku bakal cantumin juga beberapa komentarnya. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel aku, hai, nama aku Suci. Aku bakal banyak banget ngebahas seputar sharing mengenai cara menambahkan berat badan dan juga efek samping yang ditimbulkan jika kalian mengkonsumsi obat penggemuk badan. Pokoknya aku bakal banyak banget ngebahas segmen ini lebih banyak, lebih luas. Jadi buat kalian yang baru datang, subscribe dulu di bawah buat yang belum. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke videonya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngebahas gimana cara mengatasi monfesnya, kita bakal ngebahas dulu kira-kira apa sih itu monfes ya. Monfes itu adalah istilah dari muka bulan ya, kalau kita artikan muka bulan. Nah, apa hubungannya muka bulan? Emang muka kayak bulan gitu kan? Enggak ya, ini tuh Adalah diartikan seperti kayak pipi yang terlalu tembem dan juga kayak terlalu cabinya tuh berlebihan banget sampai ke bawah-bawah telinga, sampai ke bawah-bawah. Ini tuh memang bener-bener cabi, bener-bener besar, bener-bener agak aneh ya, sampai aneh bentuknya, makanya disebut monfes atau muka bulannya. Jadi di sini muka aku emang agak-agak tembem, bukan agak-agak tembem, memang tembem. Tapi jangan kalian bilang aku monfes ya, karena ini bener-bener dari sononya, dari pabrikannya seperti ini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi nggak bisa kita klaim semua orang yang berpipi cabi itu monfes. Monfes itu adalah sebuah penyakit sebenarnya, tapi sebenarnya dia nggak berbahaya juga. Jadi itu tuh justru membuat kayak kurang percaya diri dan lain sebagainya. Dan salah satu penyebab dari monfes ini adalah yang kita bahas sekarang ini adalah karena mengkonsumsi obat penggemuk badan yang mengandung steroid ya. Steroid ini sangat berbahaya banget, bikin ketergantungan, bikin stretch mark, bikin muka kita semakin monfes, bikin semakin besar, semakin cabi, nggak jelas bentukannya aneh, dan juga bikin perutnya jadi buncit, terus juga bikin pencernaan gak lancar. Kok masih banyak lagi sih bahaya-bahaya dari si steroid ini jika kalian konsumsi dalam jangka panjang. Nah, untuk cara yang pertama yang bisa kalian lakukan jika kalian mengalami monfes akibat kalian mengkonsumsi obat penggemuk badan yang udah pernah aku share di video sebelumnya adalah kalian mengurangi dosisnya itu secara perlahan ya teman-teman ya. Biasanya kan kalian mengkonsumsi obat penggemuk badan itu misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari deh gitu kan. Dan kalian udah tahu nih, wah ini berbahaya banget nih obat, aku udah tahu nih dari videonya ini atau mungkin dari artikel ini, udah tahu dari dokter ini itu berbahaya. Gimana dong, apa aku langsung aja berhenti gitu? Nggak bisa ya teman-teman, jangan kayak gitu kan, harus mengurangi dulu dosisnya secara perlahan. Jadi kalau misalnya hari ini kalian konsumsi 3 kali sehari, besokannya 2 kali sehari deh. Habis itu besokannya mungkin 1 kali sehari, atau mungkin dihentikan secara perlahan-perlahan biar si badannya tuh nggak kaget dan si obatnya juga nggak bakal tiba-tiba bikin kalian semakin ketergantungan kalau kalian nggak minum, karena kalian udah menghentikannya secara perlahan. Jadi tubuhnya tuh udah nggak kaget, dan juga si efek samping dari obat penggemuk badan itu justru akan semakin perlahan-perlahan hilang dari tubuh kalian. Nggak yang langsung kalian hentikan, itu justru bikin ketergantungan langsung kayak, wah nggak minum obat penggemuk badan nih kayak aneh, rasa badannya agak kurang fit, kurang seger gitu kan, karena langsung kalian hentikan. Sama halnya kayak kalian merokok gitu kan, tiba-tiba kalian hentikan langsung, pasti bakal langsung kayak ngerasa nggak seger, nggak fit, atau ngerasa ada yang kurang. Jadi harus banget sih ngelakuin atau menghentikan hal-hal tersebut dengan perlahan, dikurangi dosisnya, dan juga kalian bisa lupakan itu dengan hal-hal lainnya, dan kayak lebih milih suka ngemil atau mungkin suka minum susu, atau kayak pilih cara lainnya yang bisa kalian lakukan dan lupain hal tersebut. Dan itu justru bagus banget untuk mengatasi monfes di wajah kalian, karena kalian gak langsung tiba-tiba plek-plekan berhenti minum obat penggemuk badan itu. Oke, Untuk cara yang kedua adalah mengurangi konsumsi garam atau makanan-makanan yang asin. Nah,
garam atau makanan asin itu ngebikin tertahannya cairan di dalam tubuh kita. Jadi bikin badannya tuh bengkak, bikin wajahnya tuh bengkak karena cairan di tubuhnya kita itu tertahan akibat si garam tersebut. Jadi buat teman-teman yang kayak sehari-harinya tuh suka tuh makanan yang asin-asin mulu, atau kalau nggak asin tuh nggak afdol gitu kan, kalau nggak ada mecin tuh nggak seger gitu. Jadi dikurangi dulu atau mungkin dihindari dulu makanan-makanan yang mengandung garam, mengandung asin-asin, seperti kayak snack-snack atau mungkin kayak goreng-gorengan yang memang bersifat banyak banget garam atau yang asin-asin. Itu diminimalisir dulu karena itu bikin cairan yang ada di tubuh kalian itu tertahan dan akibatnya adalah bengkak atau mungkin gemuk atau mungkin lemaknya semakin timbul seperti yang ada di wajah kalian karena obat penggemuk badan yang justru menyebabkan monfes. Oke, untuk cara yang ketiga adalah melakukan diet rendah gula atau rendah lemak ya. Jangan diet yang langsung plok-plokan nggak makan seharian, itu jangan. Kita harus melakukan diet yang pelan-pelan dulu, kayak diet rendah lemak atau rendah gula, mengurangi makanan-makanan yang manis, mengurangi makanan-makanan yang berlemak, dan juga tuh bikin si darahnya itu lebih bersih, dan juga mengurangi kadar lemak itu sendiri di dalam darah. Jadi nggak ngebikin makin bengkak si wajahnya karena kita udah pelan-pelan melakukan diet rendah lemak dan rendah gula. Selain bisa mengatasi monfes tersebut, itu juga bisa bagusin badannya kita yang akibat menggunakan obat penggemuk badan. Jadi nggak hanya wajahnya doang yang dibagusin, si badannya juga harus dibagusin dong ya kan. Gak mungkin perutnya masih buncit, wajahnya udah bagus gitu. Jadi tetap harus seimbang. Jadi kalian bisa lakukan diet rendah gula dan rendah lemak. Untuk cara yang keempat adalah periksakan ke dokter, cek kadar gula darah kalian, kadar lemak kalian, cek kolesterol kalian, pokoknya semuanya dicek ke dokter biar tahu nih kira-kira apa aja yang harus dikurangin, apa aja yang harus ditambah konsumsinya. Selain itu juga bisa ngebantu untuk kesehatan kalian, juga bisa ngebantu si badan kalian yang sebelumnya udah kepapar sama efek samping dari obat penggemuk badan, si steroid yang berbahaya itu kan. Dan selain itu juga bagus untuk badan kalian, kesehatan kalian juga bagus, bisa menghilangkan si monfes itu karena kalian udah tahu nih apa-apa aja yang nggak boleh kalian konsumsi, apa-apa aja yang harus kalian tambah konsumsinya. Dan juga dengan kalian memeriksakan ke dokter, itu justru akan dengan tangan yang tepat diatasinya, bukan dengan orang-orang yang kayak ya udah kamu gini deh, pakai cara ini deh. Jadi itu kan kayak cara-cara yang nggak jelas gitu, belum tentu kepastiannya. Jadi kalau udah urusan sama dokter itu udah bener-bener lebih tepat, lebih jelas, dan lebih afdol. Kalian juga bisa langsung aja tanya-tanya nih, kira-kira dok ini aku begini nih masalahnya, aku begini nih wajahnya, aku begini nih udah konsumsi obat penggemuk badannya selama ini nih, dan itu bakal lebih detail lagi mengatasinya, dan juga efek sampingnya itu juga bakal lebih optimal lagi diatasinya karena udah langsung berkaitan atau bersangkutan dengan orang yang lebih ahli di bidangnya. Nah, untuk cara yang kelima adalah kompres dingin pada wajah yang bengkak ya. Selain si kompres dingin ini bagus juga untuk ngecilin pori-pori, ngehalusin kulit. Pokoknya kalau pakai es batu ditempelin ke wajah itu udah kayak adem, seger, gila, ngilangin minyak, ngilangin si jerawat yang bikin kempes, si kulitnya juga semakin halus. Pokoknya tuh bisa ngebikin pori-pori juga mengecil. Itu juga bagus banget untuk nge-refresh si wajah kalian yang bengkak agar nggak terlalu parah gitu, agar agak lebih adem gitu, agak lebih teratasi si bengkaknya pakai kompres dingin atau mungkin pakai es batu. Dan setelah kalian melakukan itu, rajin-rajin aja dilakukan setiap malamnya biar lebih bisa diatasi secara perlahan, secara alami, nggak langsung pakai cara-cara yang berbahaya gitu. Ke cara yang terakhir atau cara yang keenam, yaitu menaikkan bantal sebagai penyangga kepala kalian saat tidur. Kenapa harus dinaikkan kak? Kan nggak lagi pilek nih, kan pernapasannya nggak lagi sakit ya, atau nggak lagi flu gitu kan. Nah, selain bisa mengatasi hal tersebut, menaikkan bantal saat tidur juga bisa ngebantu untuk mengatasi monfes di wajah kalian. Jadi bakal bikin si wajahnya itu kayak lebih tertarik ke atas, kayak lebih nggak, kalau di datar aja kan bakal nggak ada tuh, kayak lebih terangkat gitu kan. Jadi kalau bisa dinaikin si bantalnya atau lebih diangkat sedikit, itu juga bisa ngebantu untuk ngatasin si monfesnya semakin parah gitu. Ibaratnya tuh ini cara-cara yang alami ya teman-teman. Jadi
biar ngebantu aja gitu, ngebantu lebih bisa diatasi sebelum kalian langsung konsultasiin ke dokter. Jadi itu kayak cara-cara yang bisa kalian lakukan di rumah deh, bisa cara-cara yang kalian masih bisa lakukan setiap harinya, nggak yang sulit, nggak yang susah didapatkan gitu. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau share pengalamannya seputar Monfest akibat mengkonsumsi obat penggemuk badan, boleh banget langsung aja di-share di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau curhat secara pribadi, juga bisa DM aku di Instagram di @suciaisyah22. Aku bakal balesin dan aku bakal share juga ke teman-teman kalau misalnya itu pengalaman kalian bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan di-share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya biar ngebantu teman-teman yang lainnya agar nggak ngalamin hal serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.